Baik, selamat pagi siswa-siswi kami kelas 11 TKJ dan 11 TKR 2. Hari ini kita masuki bab yang baru, bab kedua tentang program linier untuk pelajaran matematika hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Nah, di bab kedua ini tentang program linier, bagian pertama yang harus kita kuasai atau kita pelajari adalah mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bisa kita lihat bentuk umumnya sesuai dengan judulnya pertidaksamaan, artinya adalah kalimat terbuka matematika yang ditandai dengan tanda tidak sama dengan, atau bukan tanda sama dengan pemisah ruas kiri dan ruas kanan, melainkan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi keempat bentuk inilah yang disebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena terdiri atas variabel X dan juga variabel Y. Nah, keterangannya di sini A itu adalah koefisien X. Maksud koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel X. Ini AX. B itu koefisien Y, bilangan yang berada di depan variabel Y. Ini BY. Sementara C itu adalah sembarang bilangan atau konstanta. Nah, syarat pertidaksamaan adalah A dan B, bilangan di depan X dan Y itu tidak sama dengan 0. Sudah, jadilah keempat bentuk yang akan kita pelajari. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel berkaitan dengan yang namanya grafik atau gambar dalam penyelesaiannya. Nah, adapun langkah-langkah menggambar grafik penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel adalah: pertama, ubah tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Maksudnya, jika nanti pada soal kita jumpai tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu harus kita ubah dulu menjadi sama dengan. Kemudian, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ketiga, kita gunakan titik uji pada persamaan. Keempat, baru kita bisa menggambarkan grafiknya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Contoh pertama, gambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 4y lebih besar dari 12, x dan y elemen bilangan real. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, maka langkah pertama adalah ubah menjadi persamaan. Kita ubah soalnya menjadi bentuk persamaan. Jadi yang tadinya 3x tambah 4y lebih besar dari 12, maka menjadi 3x tambah 4y sama dengan 12. Ini langkah pertama. Mengubah tanda tidak sama dengan menjadi tanda sama dengan. Itu langkah yang pertama. Kemudian tentukan titik potong. Tentukan titik potongnya. Nah, pertama, pada sumbu X, titik potong pada sumbu X, syaratnya adalah Y itu harus sama dengan 0. Sudah? Maka, dalam menentukan titik potong, substitusi, gantikan nilai Y-nya menjadi 0. Maka persamaan bisa kita tulis 3x tambah 4y sama dengan 12. Yang ini kita pakai tadi. Nah, menentukan titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya kita masukkan sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis 3x tambah 4y berarti 4 kali 0 sama dengan 12. Nah, 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Maka 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3, X sama dengan 4.
Inilah titik potong yang pertama. Berarti titik potong pertama adalah X-nya dulu. 4, Y, 0. Sudah? Kemudian lakukan hal yang sama untuk titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Nah, maka syaratnya X-nya sekarang kita masukkan menjadi 0. Maka persamaan bisa kita tulis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Maka 3 kali 0 tambah 4Y sama dengan 12. 3 kali 0, 0. Tidak perlu kita tulis, berarti tinggal 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi dengan 4, Y sama dengan 3. Maka titik potongnya ini adalah X duluan, sama seperti tadi. X-nya di sini 0,3. Langkah pertama sudah mengubah menjadi persamaan, langkah kedua menentukan titik potong. Nah, langkah ketiga adalah uji. Titik ujinya kita ambil di sini adalah 0,0. Sudah? Nah, karena titik ujinya 0,0, maka ini harus kita masukkan ke dalam bentuk persamaan awal yang ini. Maka 3X tambah 4Y lebih besar dari 12. Masukkan 3 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih besar dari 12. Hasilnya di ruas kiri otomatis 0. 0 lebih besar dari 12. Pertanyaannya, apakah ini benar? Tentu salah. Nah, jadi titik ujinya nanti bukan berada atau hasilnya bukan berada di sekitar titik 0,0. Sudah? Nah, langkah selanjutnya adalah kita gambarkan grafiknya. Nah, grafiknya itu ada pada koordinat kartesius. Sumbu tegak itu adalah sumbu Y. Kemudian sumbu mendatar itu adalah sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, tadi titik potongnya kita peroleh ada dua, yaitu yang pertama 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Maka letakkanlah angka 4 pada sumbu X. Kita asumsikan di sini 4-nya. 4, 0. Maka disinilah koordinat dari 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Titik pusat itu adalah 0. Kemudian titik potong yang kedua adalah 0,3. Nah, titik potong 0,3 di sini berarti X-nya sekarang 0, Y-nya yang 3. Kita asumsikan di sini, kita hitung nanti. Berarti bisa kita tuliskan di sini adalah koordinat 0,3 yang ini tadi. 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 ini. Nah, kalau sudah kita letakkan titik potongnya, maka sekarang kita hubungkan kedua titik. Nah, jadi mana daerah penyelesaiannya, Pak? Nah, itu sekarang. Tadi untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dari pengujian titiknya. Titik ujinya tadi 0,0, kita masukkan ke persamaan, hasilnya salah. Artinya, kalau titik ujinya atau titik pengujian 0,0-nya bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya akan berada di luar titik 0,0. Maka untuk daerah penyelesaiannya ini titik 0,0, titik pusat. Nah, karena dikatakan bernilai salah, maka otomatis daerah penyelesaiannya berada di luar, atau kalau kita arsir seperti ini. Nah, inilah yang disebut di sini semua
Inilah yang menjadi daerah penyelesaian. Dari persamaan 3x tambah 4y lebih besar dari 12. Nah, gampang. Intinya tadi pertama ubah menjadi persamaan, kemudian tentukan titik perpotongannya pada sumbu x syarat y sama dengan 0, perpotongan pada sumbu y syarat x sama dengan 0, kemudian uji soalnya dengan titik uji 0,0. Kalau bernilai salah, arsirannya akan menjauhi titik 0,0, titik pusat ini. Nah, seandainya ini bernilai benar, maka arsirannya akan mendekati titik 0,0. Bisa ya? Bisa? Baik. Kalau memang bisa, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang soal yang kedua menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Sama, tidak ada yang berbeda. Pertama tadi adalah ubah menjadi persamaan. Maka 5x tambah 3y lebih kecil dari 15 bisa kita tuliskan menjadi 5x tambah 3y sama dengan 15. Sudah? Selanjutnya tentukan titik potong. Tentukan titik potong. Yang pertama, pada sumbu x syaratnya adalah y sama dengan 0. Maka masukkan nilai y itu sama dengan 0. Berarti 5x tambah 3y sama dengan 15. 5x tambah 3 kali 0 karena y-nya 0 sama dengan 15. 3 kali 0, 0. Tidak perlu kita tulis, berarti 5x sama dengan 15. Maka x sama dengan 15 dibagi 5. X sama dengan 3. Berarti titik potongnya adalah 3,0 karena x-nya 3, y-nya 0. Nah, selanjutnya masih titik potong sekarang terhadap sumbu y. Nah, terhadap sumbu y syaratnya itu adalah x sama dengan 0. Maka 5x tambah 3y sama dengan 15. Gantikan x-nya dengan 0, berarti 5x, 5 kali 0 tambah 3y sama dengan 15. 5 kali 0, 0. Berarti 3y sama dengan 15. Y sama dengan 15 bagi 3. Y sama dengan 15 bagi 3, 5. Maka titik potongnya adalah X, berarti 0,5. Sudah dapat titik potong, masuk ke titik uji. Yang kita pakai adalah soal pada atau persamaan pada soal yang di pertama. Maka ini 5x tambah 3y lebih kecil sama dengan 15. Ya, ada tanda sama dengan. Maka 5 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 15. 5 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Berarti ruas kiri hasilnya 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 15. Nah, 0 lebih kecil atau sama dengan 15. Maka pernyataannya ini bernilai benar karena 0 lebih kecil dari 15. Nah, karena benar berarti arsirannya nanti akan mendekati titik uji. Maka langkah selanjutnya adalah grafik. Nah, sama seperti tadi, buat koordinat kartesius, sumbu y yang tegak, kemudian di sini sumbu
X yang mendatar. Nah, letakkan titik potongnya 30 berarti X-nya 3 di sini titik pusat. X-nya 3 berarti kira-kira di sini 30. Kemudian 05 berarti kira-kira di sini. Nah, kalau sudah, atau kita tandai dulu sini tadi adalah titik 3,0, di sini titik 0,5. Maka sekarang kita hubungkan kedua titik. Nah, inilah persamaan dari 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. Nah, tadi pada pengujian hasilnya adalah benar. Artinya kalau benar di sini, maka arsiran dari grafik tersebut mendekati titik uji. Maka arsirannya akan kemari, mendekati 0. Maka bisa kita tuliskan nah, disinilah yang menjadi daerah penyelesaian untuk persamaan 5X tambah 3Y kurang dari 15, lebih kecil atau sama dengan 15. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah, ini tadi, kalau sudah kau pahami, maka tugas untuk kalian bisa dicatat. Silakan kerjakan kedua tugas ini. Nah, namun sebelum dikerjakan, silakan catat tadi materi dari awal, bentuk umum pertidaksamaan, kemudian syarat-syarat menentukan daerah penyelesaian, kemudian contoh soal ada 2 tadi, beserta pembahasannya, kemudian kerjakan soal latihan ini sebagai tugas. Nah, soal ini silahkan kamu kerjakan dengan baik, benar, rapi, lihat contoh, kemudian kamu foto dan kirim ke WA saya paling lambat pukul 11 malam. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima kasih.